Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, inilah kelanjutan kisah Nabi Adam alaihi salam. Adam mengadu kepada Jibril karena lapar, sebab dia telah tinggal selama 40 tahun dan belum pernah makan dan minum. Jibril pergi dan datang lagi dengan membawa 2 kerbau dari surga. Yang satu berwarna hitam, satunya lagi berwarna merah. Jibril mengajarkan kepadanya bagaimana cara mengolah tanah. Setelah diajari, mulailah Adam membajak. Kemudian Jibril membawakan segenggam benih gandum dan mengajarkan bagaimana cara menanamnya. Setelah tahu, mulailah Adam menanamnya. Ketika Adam sedang sibuk membajak tanah, tiba-tiba salah satu dari 2 kerbau itu diam. Adam memukulnya dengan pecut yang ada di genggaman tangannya. Allah menjadikan kerbau itu bisa berbicara, sehingga dia berbicara kepada Adam. "Mengapa engkau memukulku?" Adam menjawab, "Karena engkau membangkang kepadaku." Dengan tenang kerbau itu berkata kepada Adam, "Betapa lembutnya Allah kepadamu, karena dia tidak memukulmu ketika engkau membangkang kepadanya." Akibat perkataan kerbau ini, Adam menangis seraya berkata, "Wahai Tuhanku, semua benda mengejekku, hingga binatang-binatang sekalipun." Nabi Adam turun ke bumi 40 tahun dan tidak makan juga minum, dan 500 tahun terpisah dengan Hawa. Atas kejadian ini, Allah menyuruh Jibril untuk mengusap lisan binatang agar tidak bisa berbicara. Dahulunya, sebelum Adam diturunkan ke bumi, binatang-binatang pun bisa berbicara. Setelah Adam menanam, seketika itu juga gandum itu tumbuh, bertangkai, dan pada hari itu juga berbuah. Kemudian Adam diajari bagaimana cara memanen. Setelah tahu, dia mulai memanen, menebah, dan menampi di udara. Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar." Kemudian Jibril mengambil 2 buah batu dari gunung, kemudian dipakainya batu itu untuk menggiling sampai gandum itu menjadi tepung. Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar." Lalu Jibril pergi dan membawakan sepercik api dari neraka jahanam setelah meredamnya di dalam air sebanyak 7 kali. Sebab kalau tidak, tentu percikan api itu membakar bumi dan makhluk yang ada di sana. Kemudian Jibril mengajarkan kepada Adam cara membuat roti. Setelah tahu, mulailah Adam membuat roti. Lalu Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar hingga matahari terbenam, sempurnakanlah puasamu." Dengan demikian, Adam adalah orang pertama yang berpuasa di muka bumi ini. Setelah matahari terbenam, Adam meletakkan roti di antara 2 tangannya. Dia ulurkan tangannya untuk memotong roti. Ternyata roti itu terlempar di antara 2 tangannya dan jatuh dari puncak gunung ke bawah. Adam mengikutinya, kemudian dia mengambilnya. Maka Jibril berkata kepadanya, "Seandainya engkau bersabar, tentu roti akan datang kepadamu tanpa engkau menghampirinya." Diriwayatkan bahwa setelah Adam memakan beberapa potong roti tersebut, dia menyimpan potongan roti untuk malam berikutnya. Jibril berkata kepadanya, "Seandainya engkau tidak melakukan hal itu, tentu tidak akan ada anak cucumu yang menyimpan sesuatu untuk waktu yang akan datang." Karena Adam melakukannya, maka hal itu menjadi kebiasaan anak cucu Adam. Menurut sebuah riwayat, setelah Adam memakan roti tersebut, dia merasa haus dan kemudian diberi minum air. Kemudian dalam badannya dia merasakan sesuatu yang aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Jibril datang kepadanya, dia mengadukan hal itu. Kemudian Jibril membawa sobekan dari dubur dan kubulnya. Seketika itu juga Adam buang air besar dan air kecil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, apabila Adam lapar, dia lupa kepada Hawa, dan apabila kenyang, dia mengingatnya. Suatu hari dia berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah Hawa masih hidup ataukah sudah mati?" Jibril menjawab, "Dia masih hidup dan keadaannya lebih baik daripada engkau, sebab dia berada di pinggir laut atau pantai. Dia bisa mencari ikan dan memakannya." Adam berkata, "Hai Jibril, aku melihatnya dalam mimpiku malam tadi." Jibril pun berkata,
Wahai Adam, bergembiralah, Allah memperlihatkan Hawa kepadamu semata-mata karena hal itu menunjukkan sebentar lagi engkau bakal berkumpul bersamanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, setelah hari-hari ujian untuk Adam alaihi salam telah berakhir dan dia telah bertobat, maka Allah menerima taubatnya. Itulah firman Allah. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Sebagian ulama mengatakan Adam diberi ilham oleh Allah untuk mengatakan, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Menurut sebuah riwayat, Adam berkata, "Wahai Tuhanku, dengan hak Muhammad ampunilah kesalahanku." Allah berfirman kepadanya, "Bagaimana engkau mengetahui Muhammad, padahal aku belum menciptakannya?" Adam menjawab, "Setelah engkau menciptakanku, aku mengangkat kepalaku. Lalu aku melihat tertulis di atas penyangga-penyangga arasy, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka aku yakin bahwa engkau tidak akan menyandingkan namamu kecuali dengan nama makhluk yang paling engkau cintai." Allah berfirman, "Hai Adam, engkau benar, dan aku telah memaafkan kesalahan-kesalahanmu karena engkau meminta ampun kepadaku dengan hak Muhammad." Selama 300 tahun Adam memanjatkan doa tanpa henti demi memohon ampunan. "Ya Allah, ampunilah kami demi menjunjung tinggi cahaya Muhammad yang kami tanggungkan." Permohonan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Hai Adam, siapakah yang mengajarimu tentang nilai cahaya yang kau tanggungkan itu?" Adam alaihi salam menjawab, "Ya Allah, setelah engkau memberiku ruh dan mengajariku tentang seluruh nama dan panggilan, ke arah manapun aku menyaksikan bahwa nama dan panggilan wujud tersebut ada di samping asma dari substansi dirimu yang maha suci. Sehingga aku sadar bahwa dialah alasan penciptaan dunia ini. Dialah pemberi syafaat mutlak. Dengan demikian, aku tahu bahwa cahaya yang kau bawa serta cahaya Muhammad yang mulia dan engkau cintai, karena dia adalah rahmat bagi semesta alam. Maka Muhammad adalah rahmat untukku juga. Itulah mengapa aku memohon, kiranya engkau berkenan mengampuni kami demi menjunjung tinggi cahaya itu." Sebagai penegasan, kemudian Adam alaihi salam mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Walaupun dosa seseorang itu sebanyak butir-butir pasir di seluruh bumi ini, walaupun sebesar gelombang di samudra dan sebanyak atom di alam semesta ini, aku akan mengampuninya. Meskipun dia adalah orang paling rendah di antara hamba-hambaku dan bukan nabi sebagaimana engkau. Asal saja dia memohon ampunanku demi menjunjung tinggi Muhammadku dan memohon syafaat dari dia yang aku cintai, aku akan mengangkat hamba yang paling rendah." Demikianlah kelanjutan kisah Nabi Adam pada kesempatan ini. Simak terus channel ini untuk kelanjutan kisahnya pada video kami berikutnya. Terima kasih untuk para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.